Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, Universitas Negeri Yogyakarta menduduki peringkat pertama sebagai kampus pendidikan terbaik di Indonesia. Sampai sekarang terdapat 51 mahasiswa penyandang disabilitas di kampus ini. Lalu, sudah sejauh mana UN-nya memperhatikan mahasiswa penyandang disabilitas? Dalam video ini, kami LPM Ekspresi mencoba mencari tahu bagaimana aksesibilitas UNY untuk penyandang disabilitas. Dalam sosial eksperimen kali ini, salah satu anggota LPM Ekspresi akan mencoba merasakan pengalaman sehari menjadi seorang penyandang tunanetra. Selama tadi nyoba dari mulai gerbang rektorat, situ sih susah banget sih, jujur susah banget. Aku ngeraba-ngeraba kan baru pertama kali nyoba pakai tongkat. Nah, itu aku masih sama sekali belum percaya sama tongkat, padahal tongkat itu udah ada di depanku, tapi masih takut melangkah gitu, takut nabrak. Tapi untung tadi kan udah ada dituntun kanan kiri kiri. Tapi menurutku sebagai orang yang pertama kali nyoba dan itu beresiko nanti aku kalau misalnya jadi tunanetra beneran, aku pikir itu membingungkan untuk pertama kali. Aku tadi ke perpustakaan itu juga enggak, karena aku mungkin pertama kali, jadi tadi masuk ya nggak ada yang ngarahin, dari teman-teman aja yang ngarahin. Tapi dari petugas perpus pun nggak ada yang bantuin, tiba-tiba nyamperin gitu, kayak terus arahnya, oh kesini mas, kesini. Nah gimana kalau nanti aku nggak sama teman-teman, misalnya nggak ada yang nuntun ke kanan ke kiri tapi langsung sendirian gitu, ya nggak tahu aku mau kemana kalau nggak ditanyain juga tadi. Aku ibu juga nggak dijawab, cukup kesusahan sih. Habis naruh tas yang mana itu masih nggak tahu arahnya di mana, nggak ada yang nonton juga kecuali dari teman-teman. Habis itu aku tanya kan, pak gitu, tapi nggak dijawab sebelum aku deket. Habis itu ketika aku deket katanya nggak ada, aku mau baca buku. Aku bilang, pak mau baca buku. Gimana ya pak, ada buku braille nggak? Ternyata di perpus pusat juga masih belum ada. Tanya, minta maaf ya mas, masih belum ada kalau di sini katanya. Top di situ tanya. Kalau kamu mau baca buku gimana ya pak? Ada buku braille kan? Buku braille. Braille itu sini nggak ada. Ada pak ya? Iya nih. Tersedia nih. Hasilnya itu. Gimana pak? Ada. Akhirnya coba aja tanya dikit. Saya dari sini nggak ada. Terus aku tanya, di PLB ada nggak? Ya pak. Terus dia nggak tahu juga, masih kemungkinan besar ada sih mas, masih kemungkinan. Aku pikir sebagai orang perpus harusnya tahu sih gimana yang ada buku braille itu fasilitasi teman-teman tunanetra. Kalau di PLB itu ada nggak pak? PLB di fakultas. Iya. Kemungkinan saya nggak persis kali. Ada. Ada boleh di sana. Aku. Terima kasih ya pak. Ya, terima kasih. Ini langsung keluar atau gimana?
akses ke perpustakaan ke Digilip lebih mudah sih sebenarnya aku rasain tadi, karena aku benar-benar nurut ini ngeraba-ngeraba jalan yang itu tongkatnya. Ada sama tongkat. Tapi sampai ke Digilip lagi-lagi kan nggak ada yang timbul, nggak ada aku bisa ngeraba aku mau kemana terus aku harus lewat mana. Itu bingung banget sih, kayak tadi kan riuh banget tuh di dalam Digilip, riuh banget, dan mereka nggak ada yang apa ya nunjukin jalan kemana gitu, hanya gitu. Dan itu yang kita butuhkan. Aku sebagai orang yang awal pertama kali nyoba, aku pikir kalau fasilitasnya lengkap ya gak masalah. Tapi sayang sekali ke Digilip tadi yang harusnya aku pengen bisa merasakan buku audio, tapi sayang sekali tadi udah tutup. Bisa disampaikan harapannya untuk fasilitas dan UNY terhadap disabilitas di UNY. Harapan sebagai orang yang pertama kali nyoba, kalau misalnya emang benar-benar ini bisa membantu jalan yang ada timbulnya itu, aku pikir perlu lebih lengkap deh. Pun ketika ada jalan timbulnya, kalau aku pribadi masih kurang timbul, karena kan persepsiku aku pakai alas kaki, jadi kurang terasa sih ini. Adapun putus-putus tadi kayaknya dari rektorat ke utara itu ada, habis itu dari situ ke perpus itu udah nggak ada, cuma ngandelin tongkat aja, dan itu bingung banget. Jadi aku pikir kurang lengkap aja sih. Habis itu ketika di perpus itu nggak ada instruksi ketika mau instruksi buat teman-teman dengan disabilitas sih, nggak ada. Jadi misalnya harusnya ada gitu, aku bisa meraba, oh aku mau ke buku braille, aku mau pinjam buku, oh berarti di lantai 1, aku mau baca-baca aja, berarti di lantai 2. Itu masih nggak ada sih. Buku braille juga tadi kan nggak ada. Kalau buku braille nggak ada ya harusnya ada audiobook dong. Itu seharusnya harapannya ada salah satu dari itulah, paling untuk memudahkan teman-teman difabel. Itu sih. Jalanan di kampus udah sedikit aksesibel dengan menutup bagian-bagian lubang seperti selokan, terus udah sebagian ada guiding block atau tempat jalan untuk tunanetra yang timbul itu dengan 3 persegi panjang dan 3 lingkaran di depannya. Nah itu sedikit memberi arah kepada tunanetra untuk jalan. Nah meskipun tidak sepenuhnya tercover dengan adanya ini. Akses pembelajaran kalau dari saya sudah cukup, cuma yang kurang di akses buku braille. Di sana bahkan belum ada buku braille untuk di perpus pusat, baru sementara ada di jurusan saya ada sedikit. Terus di Digilip udah lumayan membantu, walaupun terkadang teman-teman disabilitas itu jarang ke sana. Hampir sama sih dengan orang yang pada umumnya, cuma
kalau dari fakultas saya karena ada jurusan pendidikan luar biasa yang emang nantinya kedepannya kecimpungnya di dunia disabilitas, jadi mereka lebih ramah dibandingkan yang lainnya. Menyediakan yang pertama buku braille, setidaknya di perpus itu disediakan braille, meskipun ya nanti prosesnya lama ya karena membraillekan itu cukup sulit ya, tapi mungkin yang pertama buku braille, terus yang kedua mungkin kayak diberi petunjuk ketika si disabilitas mau masuk ruangan itu, ada kayak denah timbul yang nantinya akan mempermudah teman-teman disabilitas ketika masuk, dia mau kemana langsung ada gambaran, mau minjem buku misalnya dia langsung, oh berarti ini belok kanan, ini belok kiri. Nah dia langsung ada kayak keterarahan gambaran ketika dia mau masuk, pengen sesuatu yang dia inginkan langsung menemukan. Kadang kan dia pengen, misal nih pengen cari toilet, tapi mana ya toiletnya, bingung dia mau mencari, jadi harus membutuhkan pihak kedua untuk dia menuju ke toilet tersebut. Jadi kalau saran saya lebih baik dikasih denah, yang dimana denah itu bisa diraba untuk ditaruh di depan setiap misal fakultas atau perpus. Terus selanjutnya penyediaan komputer bicara itu kalau bisa di setiap lini itu ada, kayak di Limuni itu belum ada sampai sekarang ini. Terus di fakultas-fakultas mungkin baru fakultas ilmu pendidikan, dan itu pun hanya 2 lab komputer atau 3 gitu, belum memenuhi standar untuk di fakultas lain dan di tempat-tempat yang lainnya. Sekiranya di situ ada komputernya, lebih baik diinstal pembaca layar. Harapannya mungkin buat, kan di UNY ini dia ada pendidikan inklusi. Nah sedangkan seperti yang saya tahu itu ada sekitar 2 atau 3 fakultas yang dia menolak adanya pendidikan inklusi. Nah untuk itu semoga kedepannya fakultas-fakultas yang menolak itu bisa mengadain pendidikan inklusi, dan ketika besok sarjana dia mengetahui pengalaman tentang anak-anak disabilitas dan cara untuk mendidiknya.